anjing. Kalah kita nih. Hebat, ganti baju makan. Tunggu anjing mati nih. Mak, kalau sudah makan angkat payung. Yo. Edukasi layanan bimbingan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan panduan kepada individu, khususnya siswa SD, untuk membantu mereka mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu akademis, sosial, emosional mereka. Nah, layanan bimbingan ini biasanya diberikan oleh konselor atau guru bimbingan di sekolah. Nah, terdapat biasa beberapa bimbingan yang dilaksanakan di sekolah, yaitu bimbingan akademik. Bimbingan ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan belajar yang efektif, mengatur waktu, dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kemudian terdapat juga bimbingan karir. Nah, di sini memberikan informasi kepada anak sekolah dasar tentang berbagai pilihan karir. Nah, di sini mereka diberikan penjelasan yang lebih mendalam untuk mengenal diri mereka. Nah, kemudian bimbingan pribadi dan sosial. Nah, dalam bimbingan ini mendukung siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, mengatasi masalah pribadi, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengelola emosi dan stres. Nah, pada layanan bimbingan ini sangat penting karena dapat membantu siswa atau peserta didik dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan mencapai tujuan hidup mereka. Layanan bimbingan konseling adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh konselor yang profesional kepada individu, terutama siswa di lingkungan pendidikan, untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah. Ada beberapa aspek utama dari layanan bimbingan konseling, yaitu untuk pengembangan diri, di mana setiap individu diberikan penjelasan untuk mengenali diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi mereka. Nah, yang kemudian yaitu pengembangan sosial. Dalam hal ini meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan interaksi dengan orang lain, serta membantu dalam mengatasi konflik interpersonal. Yang berikutnya yaitu pengembangan akademik. Nah, dalam pengembangan akademik ini, peserta didik dibantu dalam mengembangkan strategi belajar yang efektif, mengelola waktu dan mengatasi hambatan akademik, serta pengembangan karir. Dalam pengembangan karir, peserta didik dibimbing dalam merencanakan masa depan mereka, termasuk pemilihan sekolah yang akan mereka tempuh selanjutnya, serta pemilihan dalam memasuki dunia kerja. Edukasi layanan dan bimbingan terhadap perilaku bermain gadget bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa dalam mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan serta mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat. Nah, seperti yang diketahui bahwa kecanduan bermain gadget atau sering disebut sebagai kecanduan digital adalah kondisi di mana seorang merasa sulit untuk mengontrol penggunaan perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer, terutama pada handphone. Nah, ini dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental, hubungan sosial, serta produktivitas. Nah, terdapat beberapa tanda atau cara mengatasi kecanduan gadget, yaitu yang pertama mengenai tanda-tanda kecanduan gadget, yaitu waktu penggunaan yang berlebihan. Nah,
Pada penggunaan waktu yang berlebihan ini, biasanya seseorang kadang menghabiskan banyak waktu di depan layar hingga mengabaikan aktivitas lain. Nah, yang kedua yaitu mengganggu kegiatan sehari-hari. Bagi yang kecanduan bermain gadget, sering menggunakan gadget dalam belajar atau bekerja. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan mengurangi penggunaan. Nah, hal ini perlu diterapkan. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan mengurangi penggunaan. Nah, karena merasa sulit untuk mengurangi atau menggunakan penggunaan gadget, oleh karena itu perlu dilaksanakannya penentasan atau menangani masalah tersebut. Nah, yang kemudian mengabaikan hubungan sosial. Terkadang orang yang kecanduan gadget sering mengabaikan interaksi dengan keluarga dan temannya. Nah, dampak lainnya yaitu gangguan tidur. Dalam hal ini karena penggunaan gadget hingga larut malam. Nah, yang paling berdampak yaitu perasaan cemas atau gelisah. Dalam hal ini merasa cemas atau gelisah saat tidak menggunakan gadget. Nah, dari tanda kecanduan penggunaan gadget, nah ada beberapa hal untuk mengatasi kecanduan gadget tersebut, yaitu yang pertama, tetapkan batasan waktu. Nah, di sini perlu membuat jadwal penggunaan gadget dan mematuhi batasan waktu tersebut. Yang kedua yaitu gunakan aplikasi pengatur waktu. Nah, agar tidak lupa, perlu gunakan aplikasi yang bisa mengontrol atau membatasi waktu penggunaan gadget. Nah, selain itu perlu adanya aktivitas alternatif. Nah, cari kegiatan alternatif yang menarik seperti olahraga, membaca, atau melakukan hobi lainnya. Nah, yang keempat yaitu tetapkan zona bebas gadget. Nah, hal ini perlu menentukan area atau waktu tertentu di rumah yang bebas dari gadget, misalnya saat makan atau saat tidur. Kemudian yang kelima yaitu jadwalkan waktu tanpa layar. Nah, perlu menyediakan waktu setiap hari di mana kita atau Anda tidak menggunakan gadget, misalnya 1 jam sebelum tidur. Nah, yang keenam yaitu libatkan keluarga dan teman. Nah, mintalah dukungan dari orang-orang terdekat untuk membantu mengurangi penggunaan gadget. Nah, yang paling penting yaitu adanya pendidikan digital. Nah, perlu mempelajari tentang dampak negatif atau dampak lainnya dari kecanduan digital. Jika kecanduan gadget sudah sangat parah atau sulit untuk diatasi sendiri, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor yang berpengalaman untuk menangani kecanduan digital. Nah, mengatasi kecanduan gadget membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan yang baik. Kita bisa mengembalikan keseimbangan dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Kecanduan bermain gadget oleh siswa sekolah dasar dapat memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan mereka. Nah, ada dampak yang perlu diperhatikan dari kecanduan bermain gadget, yaitu yang pertama, gangguan tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengganggu pola tidur anak, menyebabkan kurang tidur dan kelelahan. Nah, yang kedua yaitu masalah mata. Terlalu lama menatap layar gadget dapat menyebabkan kelelahan mata kering, dan bahkan gangguan penglihatan jangka panjang. Yang ketiga yaitu kurang aktivitas fisik. Nah, waktu yang dihabiskan di depan layar setiap hari akan mengurangi waktu untuk aktivitas fisik yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas. Nah, adapun dampak psikologis dari kecanduan bermain gadget yaitu
kecemasan dan depresi. Penggunaan media sosial dan permainan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi pada anak-anak. Nah, selain itu adanya ketergantungan emosional. Anak-anak dapat menjadi tergantung pada gadget untuk hiburan dan kenyamanan, mengurangi kemampuan mereka untuk mengatasi kebosanan atau stres tanpa teknologi. Selain dampak psikologi, ada pun dampak sosial, yaitu isolasi sosial. Anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget mungkin menghabiskan lebih sedikit waktu berinteraksi dengan teman-teman, dengan keluarga, mengganggu perkembangan keterampilan sosial mereka dan kemampuan komunikasi. Keterampilan komunikasi tatap muka dapat terhambat karena kurangnya interaksi langsung dengan orang lain. Selain itu akan mempengaruhi dampak akademis. Nah, dampak akademis ini yaitu penurunan prestasi akademik. Waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget dapat mengurangi waktu belajar dan mengerjakan tugas sekolah yang dapat berdampak negatif pada prestasi akademiknya dan konsentrasi dan fokus. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi pada pelajaran karena terganggu oleh keinginan untuk bermain gadget. Adapun dampak perilakunya yaitu perilaku agresif. Beberapa permainan video dan konten digital yang mengandung kekerasan yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Nah, selain itu adanya ketidakmampuan dalam mengatur waktu. Anak-anak mungkin kesulitan belajar mengatur waktu dengan baik karena terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar. Nah, dari semua dampak yang akan ditimbulkan dari kecanduan gadget ini, ada beberapa cara untuk mengatasi dan mencegahnya, yaitu yang pertama, tetapkan aturan waktu layar, di mana orang tua harus menetapkan batas waktu yang jelas untuk penggunaan gadget setiap hari. Kemudian perlu kegiatan alternatif, di mana perlu adanya dorongan untuk anak yang terlibat dalam kegiatan fisik, hobi, dan interaksi sosial yang tidak melibatkan gadget. Nah, oleh karena itu perlu dipantau. Orang tua harus memantau dan mengontrol jenis konten yang diakses oleh anak-anak mereka. Selain itu, perlu adanya zona bebas gadget. Tentukan area atau waktu tertentu di rumah yang bebas dari gadget seperti saat makan atau saat tidur. Nah, perlu adanya contoh yang baik di mana orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan gadget yang sehat dan seimbang. Dengan perhatian dan intervensi yang tepat, dampak negatif dari kecanduan gadget pada siswa sekolah dasar dapat dikurangi sehingga mereka dapat berkembang dengan sehat dan seimbang. Selamat siang. Nah, apakah kamu tahu mengapa ibu memanggil kamu? Ya, Tidak. Nah, ibu lihat dari nilai rapor kamu ternyata mengalami penurunan yang sangat besar. Nah, ibu juga perhatikan kamu sering tidak mengerjakan tugas rumah yang ibu berikan, dan saat belajar dalam kelas kamu sering tertidur dalam proses pembelajaran, bahkan tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan. Selain itu, beberapa kali ibu melihat kamu berbicara kasar kepada teman kamu. Ibu mau tanya, apakah kalau pulang sekolah, apa yang biasa kamu lakukan? main HP, Bu. Main HP. Nah, kira-kira bisa kamu menceritakan keseharianmu setelah pulang sekolah? Saat saya pulang sekolah, saya langsung main HP dan saya melupakan waktu untuk belajar atau bekerja. Dan saya juga pernah tidur malam karena main HP. Sering main HP sampai larut malam. Nah,
Apakah HP yang digunakan itu HP orang tua atau HP sendiri? HP sendiri, Bu. Biasanya di rumah kerja apa? Cuci piring dan menyapu, Bu. Itu aja pekerjaannya. Ya, Bu. Nah, jadi sering bermain HP ya, bermain gadget. Ya, Bu. Nah, jadi kamu biasa sering tidak mengerjakan tugas karena lambat bangun. Ya, Bu. Sering bermain, banyak waktu untuk bermain game sehingga tidak mengerjakan tugas. Begitu. Ya, Bu. Nah, berapa lama waktu yang kamu habiskan bermain gadget dalam setiap hari? Setelah pulang saya langsung pegang HP sampai larut malam. Nah, apa yang biasa kamu lakukan di gadget atau di HP? Main game, Selain bermain game, bermain ya selain bermain game, apa saja yang biasa dilakukan pada HP? nonton, Bu. Nonton video. Ya, Bu. Video apa yang biasa ditonton? Upin-ipin, Bu. Upin-ipin. Biasa nonton TikTok? Biasa, Bu. Apakah kamu menggunakan WA, Facebook? Ya, Bu. Oke. Apakah ada aplikasi atau permainan yang sering kamu lakukan? Ada, Bu. Nah, aplikasi apa yang sering kamu lakukan? Atau sering pakai di HP? Bermain game, Bermain game seperti apa yang biasa dilakukan? Mobile Legend, Bu. Mobile Legend. Nah, apakah kamu merasa penggunaan gadget mengganggu waktu kamu? Tidak, Bu. Tidak. Apakah bermain gadget mengganggu waktu belajarmu? Ya, Bu. Iya, Bu. Apakah kamu merasa bermain game sampai larut-larut malam ini mengganggu waktu belajarmu? Mengganggu, Bu. Mengganggu. Nah, bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi waktu tidurmu? Apakah bermain HP ini sampai larut malam mempengaruhi waktu tidurmu? Iya, Bu. Ya. Nah, apakah kamu masih biasa atau sering bermain dengan teman di lingkungan? Ya, Bu. Masih bermain di luar rumah? Ya, Bu. Sama siapa biasa kamu bermain? Partner, Nah, apa yang membuatmu suka menggunakan gadget atau menggunakan HP? main game, Bu. Main game. Nah, apakah kamu merasa bosan atau kesepian ketika tidak menggunakan gadget? Iya, Bu. Kamu merasa kesepian? Ya, Bu. Bagaimana perasaanmu jika orang tua atau ibu yang membatasi waktu penggunaan gadget atau penggunaan HP kepada kamu? Mengganggu, Bu. Mengganggu. Bagaimana perasaanmu jika mengganggu? Marah, Bu. Marah. Selain marah, Sedih. apa yang kamu lakukan jika tidak diperbolehkan untuk bermain gadget atau bermain HP? Main bola, Bu. Main bola. Nah, apakah kamu merasa cemas atau marah jika tidak bisa menggunakan gadget? Misalnya ada aplikasi tertentu yang tidak bisa kamu lakukan sehingga kamu marah. Iya, Bu. Apakah jika kamu sering bermain game atau bermain HP mempengaruhi hubunganmu dengan temanmu yang kamu sebutkan tadi, Abner? Apakah mempengaruhi? Iya, Bu. Apakah kamu pernah mencoba untuk mengurangi waktu bermain gadget? Tidak, Bu. Tidak. Nah, menurutmu kegiatan yang menyenangkan selain bermain gadget, apa kegiatan yang menyenangkan menurutmu? Main bola. Main bola. Ya, Rubak, bermain game memang sangat seru. Tapi kita juga perlu ingat untuk bermain di luar dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tidak selamanya fokus untuk bermain gadget atau HP sampai berlarut-larut malam.
Nah, perlu melakukan berbagai hal yang menyenangkan, terutama bermain dengan teman dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Apalagi kamu masih di usia sekolah dasar, itu akan sangat mempengaruhi perkembanganmu. Nah, kita bisa bermain gadget selama 1 jam setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan oleh ibu atau mendengarkan perkataan orang tua. Setelah itu, kamu bisa bermain permainan lainnya atau membaca buku. Nah, terlalu lama bermain gadget bisa membuat mata sakit dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kita perlu bergerak agar tetap sehat dan kuat. Seperti halnya tadi, kamu sering tidur dalam kelas karena kamu kekurangan waktu untuk istirahat karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadget, bermain game. Selain itu, kamu sering berbicara kasar kepada temanmu karena itu pengaruh dari bermain game. Nah, oleh karena itu juga perhatikan waktu untuk makan. Kamu sering melupakan makan siang karena kebanyakan menghabiskan waktu untuk bermain game. Nah, perlu juga di kamar tidur ataupun saat makan kita tidak menggunakan gadget ya, supaya kita bisa istirahat dan banyak berbicara dengan ayah, ibu, atau saudara. Misalnya saat kamu makan, kamu usahakan untuk tidak pegang HP, dan saat tidur usahakan HP itu disimpan. Apalagi setiap sore itu ibu lihat di lingkunganmu itu banyak yang bermain bola, bermain takraw, banyak lah. Nah, kamu boleh ikut di situ, jangan terlalu fokus untuk bermain HP. Nah, dari penjelasan ibu saat ini, apakah kamu paham? Iya, Bu. Ada yang ingin kamu tanyakan? Ya, Bu. Jadi, ibu akan pantau terus perkembanganmu bagaimana selanjutnya, apakah kamu masih sering menggunakan gadget, dan ibu akan berkonsultasi dengan orang tua. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, bermain gadget dapat merusak waktu belajar karena beberapa alasan, yaitu ketergantungan pada layar. Bermain gadget terlalu lama dapat membuat anak beristirahat di satu tempat, dapat menghilangkan minat untuk melakukan aktivitas lain, termasuk belajar. Hal ini dapat menyebabkan anak malas dan tidak mau melakukan hal-hal bermanfaat lainnya, termasuk belajar. Kemudian, pengaruh pada konsentrasi. Penggunaan gadget yang berkepanjangan dapat menyebabkan anak sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, yang berdampak pada menurunnya prestasi di sekolah. Seperti pada halnya tadi, terlalu sering menggunakan gadget hingga larut malam, sehingga ia tidak mengerjakan tugasnya. Hal ini mengakibatkan turunnya nilai peserta didik. Kemudian, radiasi gadget. Memainkan gadget terlalu lama dapat merusak mata atau penglihatan karena terlalu lama membuka layar gadget, serta terkena radiasi yang dapat berbahaya bagi kesehatan mereka. Pengaruh pada imajinasi. Tampilan visual pada gadget yang menarik dan menggoda dapat membuat anak malas mengembangkan imajinasinya, sehingga dapat mengganggu perkembangan kognitif. Ketergantungan pada teknologi. Bermain gadget terlalu lama dapat membuat anak terlalu bergantung pada teknologi dan menghilangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan objek nyata di dunia luar, sehingga dapat mengganggu perkembangan sosial dan motoriknya. Dengan demikian, bermain gadget secara berlebihan dapat mengganggu waktu belajar dan perkembangan anak secara keseluruhan. Nah,
Oleh karena itu, orang tua perlu melibatkan anak-anak dalam bermain gadget agar tidak kecanduan bermain gadget. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu orang tua perlu menjadi teladan yang baik. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jangan bermain gadget di depan anak dan gunakan gadget hanya sewajarnya. Anak-anak cenderung meniru tindakan orang tua, sehingga orang tua harus menunjukkan perilaku yang seimbang dalam menggunakan gadget. Menetapkan batasan dan memantau penggunaan. Nah, orang tua perlu membatasi waktu penggunaan gadget dan awasilah anak-anak saat bermain gadget. Tentukan durasi dan jadwal untuk bermain gadget. Misalnya 1-2 jam dalam sehari. Selain itu, awasi juga anak-anak saat bermain gadget untuk memastikan mereka tidak mengakses konten yang tidak sesuai. Membatasi paparan, di mana dalam batasi penggunaan gadget pada anak-anak, misalnya hanya mengizinkan anak bermain handphone di dalam rumah maupun di luar rumah selama 1 jam. Setelah waktu bermain handphonenya habis, anak langsung mengembalikan handphone. Nah, perlu juga memberikan kegiatan alternatif kepada anak, di mana memberikan anak aktivitas yang lebih bermanfaat untuk perkembangan mereka, seperti aktivitas fisik, interaksi sosial, dan permainan kreatif. Hal ini dapat membantu mengurangi kecanduan bermain gadget. Selain itu, mendorong interaksi sosial. Melihat anak-anak berinteraksi dengan orang lain akan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Hal ini dapat membantu mereka mengurangi kecanduan gadget dan meningkatkan kemampuan sosialisasi mereka. Dengan mengikuti perkembangan atau langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak-anak untuk menghindari kecanduan gadget dan mengembangkan perilaku yang seimbang dalam menggunakan teknologi. Selain orang tua yang berpartisipasi, maka guru juga perlu membantukan dan memberikan pemahaman kepada anak didiknya tentang kecanduan bermain gadget. Nah, ada hal yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu guru juga perlu menjadi teladan yang baik bagi anak didik. Jangan bermain gadget di depan anak dan gunakan gadget hanya sewajarnya. Anak didik cenderung meniru tindakan guru. Jadi, guru menunjukkan perilaku yang seimbang dalam menggunakan gadget. Dan guru perlu menetapkan batasan dan memantau penggunaan. Nah, guru perlu membatasi waktu penggunaan gadget dan awasi anak didik saat bermain gadget. Tentukan durasi dan jadwal untuk bermain gadget, misalnya 1-2 jam dalam sehari. Nah, selain itu, awasi juga anak didik saat bermain gadget untuk memastikan mereka tidak mengakses konten yang tidak sesuai. Nah, guru juga perlu membatasi paparan. Misalnya, maka guru juga perlu membatasi paparan pada anak didik. Misalnya hanya mengizinkan anak didik bermain handphone di dalam kelas maupun di luar kelas selama 1 jam. Kemudian memberikan kegiatan alternatif. Memberikan anak didik aktivitas yang alternatif yang lebih bermanfaat untuk perkembangan mereka, seperti aktivitas fisik, aktivitas sosial, dan permainan kreatif yang mendorong anak didik. Nah, selain itu perlu mendorong interaksi sosial. Melihat anak didik berinteraksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam waktu sosial. Hal ini dapat membantu mengurangi kecanduan gadget dan meningkatkan kemampuan sosialisasi mereka. Kemudian, hal yang paling penting adalah mendidik siswa. Memberikan pemahaman kepada anak didik tentang kecanduan gadget dan dampak negatifnya. Guru dapat menjelaskan bagaimana gadget dapat merusak otak dan jaringan syaraf jika terlalu sering digunakan, serta bagaimana kecanduan gadget dapat mengganggu kemampuan sosialisasi dan konsentrasi. Hal ini dapat membantu anak didik memahami pentingnya menggunakan gadget secara seimbang dan berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini,
Atau saran ini, guru dapat membantu anak-anak didik menghindari kecanduan gadget dan mengembangkan perilaku yang seimbang dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, dukunglah anak-anak kita untuk terus melakukan apa yang positif dan disentuh agar tidak kecanduan bermain gadget. Hidup adalah cermin dan akan mencerminkan kembali apa yang Anda pikirkan terhadap diri sendiri. Berhentilah untuk sering menggunakan gadget.